Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Mubarak, NIM 1900504, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner atau angket. Pertama, observasi. Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan serta gagasan. Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi di lingkungan. Cara observasi yang efektif adalah melengkapinya dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau belangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang dikabarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Orang yang melakukan pengamatan disebut pengamat. Kelebihan observasi dapat mencatat hal-hal perilaku pertumbuhan dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal maupun tidak. Kekurangan observasi. Yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Misalnya, adat penguburan suku Toraja. Dalam peristiwa ritual kematian, maka seorang peneliti harus menunggu adanya upacara adat tersebut. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati, misalnya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan hal yang sifatnya pribadi. Contohnya, kita tidak mungkin melakukan pengamatan secara langsung terhadap konflik keluarga seseorang. Observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Yang kedua, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan tidak secara kebetulan saja. Yang ketiga, dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-proposisi yang lebih umum dan tidak karena didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka. Yang keempat, validitas, reliabilitas dan ketelitiannya dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapatan atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informer. Orang yang biasa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Yang ketujuh, melakukan wawancara. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok wawancara. Yang kesembilan, menyusun laporan hasil wawancara. Tujuan wawancara. Yang pertama, memperoleh opini. Yang kedua, memperoleh biografi. Yang ketiga, memperoleh cerita. Yang keempat, memperoleh informasi atau data penelitian. Selanjutnya adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi: yang pertama, dokumen primer. Dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, contohnya autobiografi. Dokumen sekunder. Dokumen yang dihasilkan dari peristiwa yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain, contohnya biografi. Kelebihan studi dokumentasi. Dapat dilakukan untuk subjek penelitian yang sukar atau tidak dapat dijangkau. Tak kreatif, data yang diperlukan tidak terpengaruh
oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data analisis longitudinal, menjangkau jauh ke masa lalu, besar sampel, memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Kekurangan studi dokumentasi. Bias, seperti cerita yang berlebihan, ada fakta yang disembunyikan tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Tidak lengkap, data yang diperlukan oleh penelitian tidak tercatat pada saat penulisan dokumen. Format yang tidak baku, format tulisan dapat bermacam-macam sehingga bisa mempersulit pengumpulan data. Kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Pada metode ini, pertanyaan-pertanyaan masalah ditulis dalam format kuesioner, lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Dari jawaban tersebut, peneliti dapat memperoleh data seperti pendapat dan dari sikap responden terhadap masalah yang sedang diteliti. Langkah-langkah penyusunan kuesioner. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan secara kuesioner. Yang ketiga, menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Kelebihan kuesioner. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Yang ketiga, waktunya fleksibel, tergantung waktu senggang responden. Dapat dibuat anonim tanpa nama, sehingga responden tidak malu ketika menjawab. Yang terakhir, pertanyaan dapat distandarkan. Kekurangan kuesioner. Responden sering tidak teliti. Terkadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, responden sering tidak jujur meskipun anonim. Yang ketiga, kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Yang keempat, responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan mengisi kuesioner. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.